Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di Galeri Bahasa. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang teks laporan hasil observasi. Untuk itu silahkan siapkan catatan. Jangan lupa di akhir pembelajaran silahkan buat peta konsep agar materi lebih mudah kalian ingat. Dan tentu saja tonton video ini sampai habis. Sebelum masuk ke materi, silahkan perhatikan foto berikut ini. Foto apa yang telah kalian lihat tadi? Ya, benar, itu adalah foto kupu-kupu. Apakah kalian pernah melihat kupu-kupu? Tentu, hampir setiap hari kita melihat kupu-kupu. Dan secara tidak langsung, kita juga sudah melihat serta mengamati kupu-kupu setiap hari. Nah, kali ini kita akan belajar teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan dari hasil imajinasi. Jadi tidak boleh ada unsur rekaan maupun unsur yang mengada-ngada, harus sesuai dengan fakta. Nah, hal ini yang menegaskan bahwa yang diungkapkan dalam teks laporan hasil observasi adalah sesuatu yang benar-benar terjadi yang sudah diamati. Kemudian sifat dari teks laporan hasil observasi, yang pertama adalah bersifat informatif, yang kedua bersifat komunikatif, dan yang ketiga bersifat objektif. Kita masuk ke ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Jadi sebuah teks bisa dikatakan sebagai teks laporan hasil observasi kalau memenuhi beberapa ciri-ciri berikut. Yang pertama adalah struktur teksnya terdiri atas pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kemudian yang kedua memuat informasi berdasarkan fakta. Yang ketiga bersifat objektif atau netral. Dan yang keempat, isi teks harus ditulis secara lengkap serta sempurna. Itu ciri-cirinya. Kemudian bagaimana strukturnya? Sama dengan teks yang lainnya, teks laporan hasil observasi juga mempunyai beberapa struktur. Struktur yang pertama pernyataan umum atau klasifikasi, dan struktur yang kedua aspek yang dilaporkan. Nah, aspek yang dilaporkan ini bisa berupa deskripsi bagian maupun deskripsi manfaat. Kita bahas yang pertama dulu. Struktur yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum ini berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan dalam teks tersebut. Ini bersifat umum, biasanya ditandai dengan kata definisi. Kata definisi itu misalnya ialah, adalah, yaitu. Nah, itu termasuk kalimat definisi, kata definisi. Struktur yang kedua yaitu aspek yang dilaporkan. Aspek yang dilaporkan ini bisa mencakup deskripsi bagian maupun deskripsi manfaat. Jika ini berisi deskripsi bagian, maka bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal yang akan dijelaskan. Jika deskripsi manfaat, berarti bagian ini menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati itu memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Coba kita analisis struktur dari teks berikut. Ini ada contoh teks laporan hasil observasi, judulnya kupu-kupu. Kita mulai dari struktur yang pertama, pernyataan umum. Ingat, pasti nanti ada kata definisi, ada termasuk, adalah, merupakan, dibagi. Ini termasuk kata yang menggambarkan adanya pembagian atau pengklasifikasian. Jadi ini pasti ada dalam pernyataan umum, entah 1, 2, 3, 4. Jadi dalam pernyataan umum itu yang dijabarkan adalah pembagian umum dari sesuatu yang akan dijelaskan dalam teks tersebut. Kemudian masuk ke struktur yang kedua, yaitu anggota atau aspek yang dilaporkan. Ini yang pertama ada deskripsi bagian. Hewan ini merupakan hewan insekta yang bersayap. Nah, ini menunjukkan ada bagian yang dideskripsikan atau digambarkan. Ini termasuk deskripsi bagian. Dan yang terakhir ada deskripsi manfaat. Kupu-kupu juga berperan dalam ekosistem di mana kupu-kupu membantu tumbuhan melakukan penyerbukan. Nah, ini termasuk deskripsi manfaat.
Teks laporan biasa juga disebut sebagai teks klasifikasi karena teks ini memuat klasifikasi atau pembagian dari jenis sesuatu. Teks laporan pun juga sering dianggap sama dengan teks deskripsi, padahal dua teks itu berbeda. Perbedaan yang paling menonjol adalah dari segi sifatnya. Teks laporan bersifat global dan universal, sedangkan teks deskripsi bersifat unik dan individual. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh teksnya. Silahkan diperhatikan, ini ada dua teks sebelah kiri ini teks laporan, sedangkan yang sebelah kanan teks deskripsi. Ingat, teks laporan itu tidak sama dengan teks deskripsi. Silahkan di pause dulu, kemudian dibaca dari awal sampai akhir. Kita bahas dulu teks laporannya. Kira-kira apakah yang membedakan antara teks laporan dan teks deskripsi? Tadi sudah dibahas bahwa teks laporan itu bersifat global dan universal atau umum, sedangkan teks deskripsi itu bersifat unik dan individual. Teks laporan itu sama dengan teks klasifikasi, jadi pasti nanti ada kata-kata yang menunjukkan klasifikasi umum. Ingat, klasifikasi umum itu ditandai dengan kata definisi. Misalnya di sini ada adalah, merupakan, kemudian di bawah juga ada digolongkan. Nah, berarti ini termasuk teks laporan. Nah, kalau teks deskripsi ini ciri-cirinya ada kata-kata khas yang menunjukkan pendeskripsian atau penggambaran sesuatu, biasanya yang bisa ditangkap oleh panca indera, misalnya panjang, kemudian hijau kemerah-merahan, keungu-unguan, kecil, dan halus. Walaupun nanti mungkin di teks laporan ada unsur deskripsinya, tapi ini tetap dikatakan sebagai teks laporan karena diawali dengan klasifikasi umum. Kembali lagi ke strukturnya. Terima kasih, sekian. Jika ingin menguji pemahaman, silahkan kerjakan kuis yang ada di deskripsi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.